tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu harus langsung ke gubernur? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Saya memakai udeng Jawa Barat karena saya akan membahas tentang Jawa Barat. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia marah mendengar tunjangan perumahan anggota DPR Republik Indonesia 50 juta per bulan. Ditambah lagi tunjangan beras 12 juta. Tunjangan transport 7 juta, tunjangan listrik dan telepon 7,7 juta, dan tunjangan-tunjangan lagi yang bertunjang-tunjang gitu. Tapi ternyata apa yang diterima oleh anggota DPR pusat itu nggak seberapa dibandingkan dengan DPRD. DPRD DKI Jakarta anggotanya dapat 70 juta per bulan. Lebih hebat kan? Nah, sekarang kita bicara Jawa Barat. Khusus Jawa Barat. Bukan berarti saya ingin mendeskripsikan Jawa Barat, tidak. Saya lain waktu akan membahas provinsi yang lain. Jawa Barat. Jawa Barat itu tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat untuk ketuanya 72 sekian juta per bulan, wakilnya 60 sekian 65 juta per bulan, dan anggotanya 62 juta per bulan. Ini membuat heboh, marah, dan akhirnya pimpinan DPRD mengatakan akan merevisi, bersedia direvisi, karena itu bukan satu-satunya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Sama dengan pusat, banyak tunjangan-tunjangan lain gitu. Nah, apakah yang serakah, yang begitu mendapatkan kemewahan itu hanya anggota DPRD? Ternyata tidak. Saya mendapatkan data dari internal, dari Jawa Barat. Tunjangan perumahan, tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu.
Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Atau makan odading dicampur dengan apa namanya, emas yang berkilauan, berlian, itu saya nggak tahu. 1,2 miliar per bulan. Saya akan bacakan dan ini datanya ya. Ini biaya kebutuhan rumah tangga pejabat di Jawa Barat. Ada 3 yang disorot. Gubernur setiap tahun dia menerima rumah jabatannya 14,044 miliar per tahun. Artinya sekitar 1,176 miliar per bulan untuk rumah jabatan gubernur Jawa Barat. Nah, wakil gubernur rumah jabatannya itu per tahun 9,725 miliar. Artinya per bulan rumah jabatan wakil gubernur itu 810,464 juta per bulan. 800 juta per bulan rumah tangganya saja. Nah, ada lagi sekda. Sekda itu per bulan rumah jabatannya menelan uang 752,9 juta per bulan. Ada lagi ketua DPRD, ini agak kecil. Kecil bagi mereka tapi besar buat kita. Rumah jabatannya saja itu mencapai 166,67 juta per bulan. Itu 4 pejabat tinggi di Provinsi Jawa Barat. Gubernur rumahnya mendapatkan guyuran dana 1,2 miliar per bulan, wakil gubernur 800 juta per bulan, sekda 752 juta per bulan, dan ketua DPRD ini agak diskriminatif sebetulnya. Ketua DPRD cuma 166,67 juta per bulan. Saya bingung ya. Ini baru tunjangan rumah tangga atau rumah jabatan dari pejabat itu. Apakah hanya itu yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi dan wakilnya serta sekda serta anggota DPR di sana? Tidak. Data ada yang lagi. Kalau kita melihat data yang ini, tunjangan atau dana operasional gubernur dan wakil gubernur itu per tahun 33 miliar. Mereka berdalih, sekdanya berdalih, ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota rakyat. Juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka beracu pada peraturan pemerintah. Di situ, di peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa kepala daerah itu mempunyai hak dana operasional 0,15 dari PAD. Kalau 0,15 berarti 15%. 15% dari PAD. Nah, Jawa Barat PAD-nya sekitar 19 triliun. Artinya kalau 19 triliun dikalikan 15% itu 33 miliar. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal gitu. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu harus langsung ke gubernur? Bukankah sudah ada BPJS? Bukankah sudah ada BPI?
bantuan iuran untuk BPJS yang diterima oleh kelompok miskin dan miskin ekstrim, mengapa mereka harus ke gubernur? Ada yang rumah roboh di desa-desa, mengapa gubernur sampai terjun di desa? Karena otonomi daerah itu ada di tingkat 2. Ada dana desa di sana, ada bupati wali kota. Bayangkan, saya melihat saja untuk kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, ini gaji tunjangannya kecil, hanya 2,2 miliar. Kecil ya, 2,2 miliar per tahun. Ada insentif kecelakaan kerja, insentif baju dinas, insentif iuran kecelakaan kematian, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan PPH. Artinya PPH mereka ditanggung oleh APBD. Pernah saya sampaikan itu. Nah, sahabat Indonesia, saya tidak akan mengkuliti ini. Datanya sudah saya tampilkan di sana. Artinya, kalau kita mau kritis, yang kita kritisi bukan hanya anggota DPRD, bukan anggota DPR, tapi para eksekutif juga harus kita kritisi. Bayangkan, kalau di Jawa Barat saja dengan PAD 19 triliun dan APBD-nya sekitar 32 triliun, rumah jabatan gubernur mendapatkan guyuran 1,2 miliar. Mari kita bayangkan, kalau di Jakarta APBD-nya 91 triliun, PAD-nya sekitar segitu juga. Berapa dana yang diguyurkan untuk rumah jabatan Gubernur DKI Jakarta? Berapa dana operasional untuk Gubernur DKI Jakarta? Inilah menurut saya ketimpangan yang harus dikoreksi. Jadi artinya saya mendorong kalau mau direvisi bukan hanya sekedar tunjangan perumahan DPRD di Jawa Barat atau di seluruh provinsi atau kabupaten kota yang lain atau di DPR pusat, tapi yang harus direvisi juga adalah di eksekutif, mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota itu harus juga dievaluasi. Bayangkan dana operasional Gubernur Jawa Barat 33 miliar, itu termasuk tunjangan dan gaji. Saya bingung bagaimana mengelola uang itu. Kemarin Dedi mengatakan biaya perjalanan dinas dipotong, tinggal 100 juta. Penjelasan Deddy Mulyadi kita hargai. Dia mengatakan tidak mengambil pos baju atau pakaian dinas karena dia bukan anak yatim piatu. Kita hargai, tapi implementasinya tetap dianggarkan di situ. Dia mengatakan tidak mengambil mobil dinas. Oke, terus kemana mobil dinasnya? Dipakai siapa? Di dalam video itu Deddy Mulyadi tidak mengklarifikasi. Rumah jabatannya dia 1,2 miliar per bulan itu tidak dijelaskan apakah diterima atau tidak. Yang jelas di dalam data ada dianggarkan. Ini berdasarkan peraturan gubernur tahun 2025. Saya membayangkan bagaimana provinsi yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin Kalimantan Timur yang kaya raya, atau provinsi-provinsi yang lain. Kalau provinsinya PAD-nya kecil ya pasti kecil gitu. Tapi kalau yang di Jawa ini, ternyata nikmat jadi pejabat gitu ya. Jadi saya hanya memohon semua elemen bangsa ini termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif, ya kalian mempunyai empati kepada penderitaan rakyat. Evaluasi, revisi semualah. Kembalikan itu kepada rakyat. Kalau dana rumah jabatan saja 1,2 miliar per bulan, saya nggak yakin itu habis itu. Jangan-jangan dikorupsi oleh anak buahnya Deddy Mulyadi. Saya tidak menuduh Deddy Mulyadi ya, mungkin anak buahnya dikorupsi.
Mungkin nasi, beras saja seliter kalau di pasaran mungkin 15.000, dihitung di situ beras per kilonya atau per liternya bisa mencapai 1 juta mungkin. Nggak tahu beras apa itu. Beras dicampur dengan berlian-berlian begitu mungkin. Jadi ini tidak realistis, tidak masuk akal dan memperkosa kewarasan kita sebagai rakyat yang sedang susah saat ini. Jadi marilah kita tinjau bersama, bukan hanya dari DPRD tapi di eksekutif, gubernur, bupati, wali kota. Itu juga harus ditelisik, rakyat harus cerdas. Jangan hanya menembak anggota DPRD aja, tapi juga kepala daerahnya seperti apa, datanya seperti itu. Ini sudah beredar di media massa, jadi ini bukan sesuatu yang hoax. Jadi saya menunggu hasil kajian dan revisi dari Provinsi Jawa Barat khususnya maupun daerah-daerah lain. Jangan berlebihan lah, jangan menjadi kepala daerah itu tamak, serakah. Masa untuk rumah tangga aja 1,2 miliar, belum lagi tunjangan gaji dan sebagainya mencapai bermiliar-miliar itu. Buat dikembalikan ke rakyat lah. Rakyat masih banyak yang susah. Ironi untuk Jawa Barat, kalau rumah tangga atau rumah jabatan gubernur 1,2 miliar, wakil gubernur 800 juta per bulan, di Jawa Barat masih ada sekitar 3 juta rakyat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim. Ironi yang ada, sangat ironis. Sahabat Indonesia, disclaimer, saya tidak ingin memprovokasi rakyat untuk bergerak, tidak. Saya memprovokasi para pimpinan atau kepala daerah dimanapun, bukan hanya di Jawa Barat, dan DPRD dimanapun, bukan hanya di Jawa Barat. Evaluasi kembalilah penerimaan Anda yang masuk akal lah. Jangan terlalu tidak masuk nalar kita sebagai rakyat dengan uang sebesar itu. Kembalikan pada APBD dan kembalikan pada rakyat, biar rakyat yang menikmati. Saya kira itu appeal saya, tidak ada pretensi apa-apa. Ini hanya kebetulan saya menerima data untuk Jawa Barat. Saya juga mengharapkan ada data-data lain dari provinsi yang lain, kita suarakan agar menjadi evaluasi kita bersama. Kita menjaga Indonesia, jangan sampai kekayaan kita itu digenggam oleh para elit-elit saja. Yang terakhir, saya juga minta kepada pemerintah, terbitkanlah peraturan yang masuk akal. Mereka ini beracuan pada peraturan pemerintah, sehingga mereka mengambil dana operasional begitu besar. Pemerintah harusnya wise, bijak. Buatlah peraturan yang tidak merobek-robek, tidak mengoyak-oyak rasa keadilan seperti ini. Jadi mereka beracu, mereka tidak salah, mereka beracu pada peraturan pemerintah. Tapi apakah peraturan pemerintah itu pasti benar? Ini zamannya sekarang ini adalah otoritarisme, legalisme. Semuanya berdasarkan legal. Dianggap kalau sudah masuk peraturan itu dianggap benar. Belum tentu. Apakah peraturan-peraturan yang ada itu memenuhi rasa keadilan masyarakat? Itu yang perlu dipertanyakan lagi. Jadi ini hanya appeal saya sebagai rakyat, bukan untuk Jawa Barat saja, tapi untuk seluruh provinsi, seluruh daerah, kabupaten, kota, jangan mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat. Dan ingat kejadian di Nepal tanggal 4, 5, 6 sampai 8 September 2025. Kalau rakyat marah, apa yang terjadi? Kita tidak mengharapkan Indonesia berakhir seperti Nepal. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.